Kebakaran terjadi diduga disebabkan korsleting listrik dari salah satu aliran listrik di dalam kandang. Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api membesar dan membakar ribuan ekor ayam. Untuk memadamkan api, 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Yang terbakar ini kandang ayam dan peralatan yang ada di dalamnya. Jadi seperti itu, jadi peralatan yang ada di dalamnya mungkin juga ayam yang ada di dalam kandang ini juga terbakar. Api berhasil dipadamkan selama 2 jam kemudian. Akibat peristiwa ini, kerugian yang dialami mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Asap tebal terlihat membungkus kios sembako milik Siswoyo di Pasar Kelet, Jepara, Jawa Tengah. Kebakaran ini membuat pedagang dan pembeli panik menyelamatkan diri. Kebakaran terjadi saat pasar sepi, tak ada aktivitas jual beli karena pemilik kios telah pulang ke rumah. Petugas Polsek Keling bersama warga berjibaku memadamkan api dengan air seadanya. Api baru bisa dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Akibat kebakaran ini, 3 kios beserta barang dagangan hangus terbakar. Akibat daripada kebakaran tersebut adalah 3 kios milik pedagang pasar mengalami kebakaran. Dan tentang kerugian belum bisa disampaikan karena dari pemilik kios tersebut masih mendata berapa kerugian. Belum diketahui penyebab kebakaran dan berapa total kerugian yang dialami korban. Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus ini. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Upaya evakuasi seorang sopir truk oleh warga ini berjalan dramatis setelah truk yang dikendarai menghantam rumah warga di Desa Haja, Kecamatan Taweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Rintihan kesakitan sang sopir terdengar saat evakuasi dilakukan. Tubuh sang sopir terjepit kerangka kabin truk hingga sulit dievakuasi. Sopir truk berhasil dikeluarkan setelah warga membongkar pintu truk dengan paksa. Kecelakaan ini terjadi saat truk melaju dari arah Muara Teweh menuju Desa Sikui dengan kecepatan tinggi. Sebelum menabrak rumah, truk terlebih dahulu menabrak truk lainnya. Ngelihat istrinya sama anaknya sudah di bawah truk sudah. Di mana tadi truknya? Dari mana tadi, Pak? Dari arah TW, Pak. Dari Muara Teweh lah. Iya, arah TW. Informasinya mau kemana, Pak? Iya, ke 24. Ke 24. 27. Mau ke 27 ke Sikui lah. Iya. Pak, tadi katanya ada korban jiwa, benar tadi, Pak? Benar, anaknya, Pak. Akibat kecelakaan ini, 5 orang menjadi korban, 1 diantaranya balita meninggal dunia. Orang tua korban bersama korban lainnya dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan maut ini ditangani Satlantas Polres Barito Utara. Dari Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Kecelakaan maut terjadi di jalur Pantura Alas Roban, Batang, Jawa Tengah. 4 truk berukuran besar terlibat kecelakaan. Kecelakaan terjadi diduga disebabkan rem salah satu truk tidak berfungsi baik. Seorang kernet truk tewas dengan kondisi mengenaskan setelah tubuhnya terlindas truk. Sopir trailer yang mengalami remblong mengaku tidak menyangka rem angin kendaraan yang dikendarainya tiba-tiba tidak berfungsi dengan baik. Waktu tikungan angin habis, rem gak menututi saya, Mas. Hard rem tarik, rem trailer tarik, gigi masuk 3. Mesin mati langsung gelundung, Mas. Terus? Kernet saya itu, Mas, buka pintu kiri gitu, Mas. Saya gak konsentrasi ke depan, saya bagaimana menyelamatkan muatan ini, saya, Mas, gitu, Mas. Korban kecelakaan dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Wuleri, Kendal, Jawa Tengah. Kasus kecelakaan maut ini kini ditangani Satlantas Polres Batang, Jawa Tengah. Sopir truk kini masih dalam pemeriksaan polisi. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Akhirnya sih, dikit-dikit. Namanya sudah sakit.
Seorang pekerja yang tengah membangun tembok penahan tanah meninggal dunia setelah tertimbun longsor di Desa Cibodas, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peristiwa terjadi saat korban bersama 4 rekannya membangun tembok penahan tanah. Namun tiba-tiba tanah dari ketinggian 10 meter runtuh hingga menimbun seorang pekerja. Yang 3 mah alhamdulillah selamat. Posisinya itu ketimbun atau kayak gimana sih, Bu? Iya ketimbun kan lagi ngegali. Jadi si pohon jatuh. Pohonnya jatuh, longsor gitu. Udah kata yang itu mah yang kerjanya, kata si Pak Ujang. Katanya mah pas ngelirik dia langsung jatuh si pohonnya. Si bapak yang itu bapaknya udah sepuh. Selain menimbulkan korban jiwa, 2 rumah warga di lokasi terancam longsor. Untuk menghindari longsor susulan, pekerjaan pembangunan tembok penahan tanah dihentikan sementara. Warga berharap pemerintah setempat membantu warga membangun tembok penahan tanah untuk tidak terjadi longsor. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Sejumlah pria yang diduga pengedar narkoba ini diperiksa Satres Narkoba Polrestabes Medan dalam sebuah penggerebekan di Desa Marindal 2, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Satu persatu pemuda ini diperiksa untuk mencari barang bukti narkoba. Pencarian juga dilakukan di lokasi yang diduga tempat disembunyikannya narkoba. Sejumlah paket sabu siap edar akhirnya berhasil ditemukan. 3 pengedar turut diamankan dan langsung digiring petugas. Ada yang kita amankan 3 orang, BB-nya juga ada. Ya. Nah, mohon nanti kalau misal dari masyarakat ada yang memberikan informasi di mana terkait kampung narkoba, biar kita tangani. Untuk selanjutnya kedua pelaku ini juga masih dalam pemeriksaan. Untuk barang bukti ada juga yang kita amankan, Pak? Penggerebekan kampung narkoba ini berdasarkan laporan warga yang resah dengan peredaran narkoba di lingkungan mereka. Polisi masih mengembangkan informasi untuk memburu pemasok narkoba yang berada di wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Jumat dini hari tadi, tim penikam Polrestabes Makassar menggelar patroli di wilayah Jalan Tanjung Alang, Kota Makassar. Di lokasi ini polisi mencurigai kedua remaja yang berusia 17 dan 18 tahun yang tengah berkendara. Polisi kemudian memeriksa mereka hingga akhirnya mendapat 4 paket sabu beserta saset kosong di saku celana salah satu remaja. Saat ditangkap, para pelaku ini diketahui baru saja mengambil pesanan barang haram dari salah seorang pengedar narkoba. Dari hasil interogasi, rencananya 4 paket sabu ini akan kembali dijual melalui media sosial. Per paketnya mereka jual seharga Rp150.000. Melaksanakan patroli di Jembatan Merah, Kecamatan Mamajang, kami berhentikan 2 pengendara yang tidak menggunakan helm. Kemudian kami lakukan pemeriksaan maupun penggeledahan, ditemukan beberapa saset, ada 4 saset diduga narkotika jenis sabu. Kedua pelaku kini diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar. Selain barang bukti sabu, polisi juga menyita bukti percakapan transaksi kedua pelaku di media sosial. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Video amatir warga merekam sekelompok geng motor yang menyerang warga di warung kopi di persimpangan Jalan Syekh Abdul Wahab, Medan, Sumatera Utara. Tak hanya melintas dan ugal-ugalan, kelompok geng motor yang turut mengacungkan senjata tajam berupa kelewang ini melempar batu serta kembang api. Warga pun langsung berlari berusaha menyelamatkan diri. Hotmar Situmorang, salah seorang warga yang terkena lemparan batu, menuturkan bahwa aksi geng motor ini sering terjadi dan sangat meresahkan warga. Terus mereka mau kesini arogan ke arah Kampung Durian, nah nggak ditanggapi sama orang Kampung Durian. Sampai pas di depan ini lah mereka di depan. Arogan lah bang, pokoknya ya bawa parang apa segala macam, digeber-geber gitu lah gimana geng motor. Rupanya mereka muter balik dari ini, mungkin dari Majestic, keluarnya Majestic di jalan apa itu. Jadi dari situ mereka udah melempari mercon, parang sama beling. Warga sekitar berharap pihak kepolisian Polsek Medan Timur dapat rutin menggelar razia untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Jajaran Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap penyebab kecelakaan beruntun yang menewaskan Pak Sutri di Jalan MT Haryono, Jakarta. Polisi menganalisa dan memberi tanda di sejumlah titik yang memberi informasi terkait kecelakaan beruntun Rabu malam. Polisi juga melakukan tes urin terhadap pengemudi SUV di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, namun masih menunggu hasil tes pemeriksaan. Saat ini kami masih dalam tahap pemeriksaan diduga tersangka, terus kemudian juga pemeriksaan saksi dan juga olah TKP, Mas. Jadi sementara belum kami simpulkan. Ada berapa? Untuk tes urin, kebetulan tadi malam langsung kami laksanakan di Rumah Sakit Kramat Jati, namun untuk hasil masih menunggu. Polisi juga melakukan tes urin terhadap pengemudi SUV di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, namun masih menunggu hasil tes pemeriksaan. Sebelumnya, kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan MT Haryono mengakibatkan 2 pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian dan beberapa pengendara lainnya luka-luka usai ditabrak mobil jenis SUV. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kapal kargo pengangkut ratusan kontainer ini miring dan nyaris tenggelam di perairan Pulau Nipa Angker, Kepulauan Riau. Akibat peristiwa ini, belasan kontainer berisi gulungan kertas untuk ekspor jatuh ke laut dan mengapung hingga membahayakan lalu lintas kapal. Petugas SAR TNI Angkatan Laut dari Lanal Tanjung Balai langsung mengamankan belasan kontainer yang mengapung agar tidak ditabrak kapal yang melintas. Selain kontainer, petugas juga menyelamatkan nakoda kapal TB Megadaya 43 berbendera Indonesia ini bersama 9 awaknya. Menggunakan sarana patroli yang kita miliki yaitu Combat Boat Karimun, kemudian Sea Raider, kemudian unsur patroli dari Posal Takongyu, Lanal Tanjung Balai Karimun, Sea Raider P8 ikut mengawasi dan mengamankan kontainer yang sudah tercebur ke laut. Kapal kargo bermuatan kontainer ini sebelumnya berlayar dari Pekanbaru Riau dengan tujuan Singapura.
namun akibat diterpa angin kencang, kapal miring dan menumpahkan muatannya. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan. Polisi mengungkap kasus temuan bayi di depan rumah warga di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan pada Minggu malam lalu. Ternyata pelaku adalah sepasang kekasih yang membuang bayinya di depan rumah orang tuanya sendiri. Dengan harapan kakek neneknya lah yang akan merawat sang bayi. Kedua pelaku sudah menjalin hubungan selama 1 tahun dan melahirkan bayi laki-laki di kamar kos tanpa bantuan tenaga medis pada bulan April lalu. Keduanya dijerat dengan pasal 305 KUHP tentang penelantaran anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tersangka S ini atau Cindy ini melahirkan bayi yang diduga dibuang kemarin, ya, bayi laki-laki tepatnya, itu dibarakan di tempat saudari Cindy ini ngekos selama ini. Kebetulan saudari Cindy ini orang tuanya tidak berada di sini, tapi di kabupaten lain, yaitu di Kota Waringin Timur. Sementara itu, bayi laki-laki ini terus dipantau kesehatannya oleh petugas medis Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat. Bayi yang memiliki berat badan 3,2 kg dan panjang 47 cm ini sebelumnya ditemukan tergeletak di depan rumah warga. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Pelaku yang berusia masih berstatus sebagai pelajar ini tak berkutik saat dibekuk unit Resmo Polres Tanah Toraja di rumahnya di Kecamatan Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Pelaku diketahui memperkosa anak berusia 15 tahun sebanyak 2 kali di rumah indekos. Korban saat ini putus sekolah akibat telah hamil 3 bulan. Jadi dari berdasarkan hasil penyidikan, kemudian melaksanakan gelar perkara, kita tetapkan yang bersangkutan, kita terapkan kenakan dia pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya itu 15 tahun penjara. Kini pelaku diperiksa lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tanopa, iNews melaporkan. Warga Dusun Gadilangon, Kecamatan Meranggen, Demak, Jawa Tengah dikembarkan dengan penemuan mayat seorang gadis berinisial FN. Gadis yang masih duduk di bangku kelas 2 Madrasah Aliyah tersebut pertama kali ditemukan oleh saudaranya di kebun depan rumahnya. Pada wajah dan tubuh korban terdapat sejumlah luka. Menurut kakak korban, FN terakhir kali terlihat berkomunikasi dengan seseorang melalui pesan singkat. Tak lama kemudian, tanpa alas kaki dan hanya mengenakan daster, korban pergi tanpa pamit. Kapan? 1 hari. Itu pamitnya? Tidak ada pamit. Tidak ada pamit. Pergi. Itu pulang sekolah atau gimana? Enggak berangkat sekolah. Enggak berangkat sekolah. Nah, setahunnya itu pergi sama siapa, Mbak? Enggak izin. Enggak izin. Polres Demak yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk dilakukan otopsi. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Kabar tidak menyenangkan datang dari keluarga orang nomor 1 di Jawa Barat, Ridwan Kamil. Anak laki-laki Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, dilaporkan hilang saat berenang di Sungai Aire, Swiss, Kamis 26 Mei kemarin. Emeril, biasa disapa Eril, ke Swiss bersama rombongan keluarga dan juga ditemani oleh sang ibunda, Atalia Praratya atau Atalia Kamil, guna mencari sekolah lanjutan gelar S2. Namun Ridwan Kamil dan rombongan Pemprov Jawa Barat berpisah dengan Eril dan ibunya karena ada kegiatan pemerintahan di Inggris. Kala itu selayaknya berada di tempat yang wisatanya indah, Eril, Atalia dan rombongan keluarga pun menikmati suasana Swiss. Eril, Atalia, Kamil dan rombongan menyempatkan untuk berenang di Sungai Aire di Bern. Namun putra Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, hanyut terbawa arus sungai di Swiss Rabu 26 Mei kemarin waktu setempat. Hingga kini polisi dan petugas SAR setempat masih melakukan pencarian terhadap Eril.
Awalnya tak ada hal apapun yang terjadi, namun saat mau naik ke permukaan, tiba-tiba Eril terseret sungai yang cukup deras. Eril sempat mendapatkan bantuan dari kawannya, namun arus sungai yang deras membuat Eril justru terseret. Mendengar musibah yang menimpa sang anak, Ridwan Kamil pun panik dan langsung bergegas menyusul ke Swiss. Saat ini Ridwan Kamil sudah bersama keluarga. Semoga Eril cepat ditemukan dengan selamat. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pasangan suami istri yang tewas dalam kecelakaan beruntun di sekitar Menara Saidah Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Kamis pagi dimakamkan di TPU Kampung Bayur, Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Korban bernama Raka Prayogo Putra dan Nova Karisma tinggal di Jalan Komplek Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Keduanya jadi korban kecelakaan saat melintas Jalan MT Haryono menuju Depok, Rabu malam. Anak kedua korban yang berusia 4 tahun selamat dan kini dirawat di Rumah Sakit Budi Asih. Total ada 6 orang yang menjadi korban kecelakaan beruntun, termasuk 2 korban meninggal. Sementara pengendara mobil SUV yang diduga penyebab kecelakaan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Kecelakaan terjadi Rabu malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mobil Pajero menabrak taksi dan 7 motor di sekitar Menara Saidah, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Menurut pengemudi taksi, mobil SUV melaju kencang dan menabrak sejumlah motor hingga terhimpit taksi. Menurut Panit Lantas Polsek Pancoran Ibtu Deni Setiawan, kecelakaan diduga karena pengemudi mobil Pajero kurang hati-hati. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Sebuah truk pengangkut semen yang melaju di Jalan Raden Abdul Fatah, Bogor, Jawa Barat, tiba-tiba berjalan mundur dan terguling. Truk kemudian menabrak 2 mobil dan 1 sepeda motor di belakangnya. Akibatnya, seorang pengemudi mobil angkutan kota terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Diduga truk tak kuat menanjak akibat kelebihan muatan. Antara mobil angkut semen dengan angkot maupun mobil pribadi dan motor. Tapi si korban adalah masalah yang sopir, cuman kebetulan ringan kakinya. Guna kepentingan penyelidikan, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sopir truk dan beberapa saksi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.
Ratusan warga mengepung kantor Wali Nagari atau kantor Kepala Paninjauan Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Warga mendesak Wali Nagari Paninjauan, Darsel Ilyas, mundur dari jabatannya karena telah berbuat mesum. Darsel diduga berselingkuh dengan staf wanitanya dan merekam sendiri hubungan intim mereka. Guna mencegah aksi anarkis warga, polisi langsung mengevakuasi Darsel dari kantornya. Sementara warga terus berorasi dan mengecam sang Wali Nagari. Tuduhan apa lagi? Tentang berbuat seperti ya, kalau mereka punya bukti tentu itu dasar mereka kan. Kalau tidak punya bukti mereka tentu tidak mungkin menyampaikan. Ya, Tapi Bapak mengakui nggak Pak? Mengakui atas tuduhan tersebut? Ya mengakui lah. Mengakui ya Pak. Oke Pak. Ya, nggak mungkin lah kita tidak mengakui. Sebelumnya video asusila yang diduga diperankan Wali Nagari Paninjauan bersama wanita selingkuhannya viral di media sosial. Usai video ini viral, Darsel langsung mengajukan pengunduran diri. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Petugas gabungan terus memperbaiki tanggul jebol di Pelabuhan Tanjung Mas dan area PT Lami Citra Nusantara, Semarang, Jawa Tengah. Tanggul yang jebol ditutup karung berisi pasir dan dibantu petugas TNI Polri serta warga sekitar. Sementara itu penanggulangan banjir rob di kawasan ini terus dilakukan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi ketinggian air pasang yang melanda pesisir pantai utara akan menurun. Kondisi ini kami perkirakan sampai tanggal 26 Mei 2022 karena pada tanggal 26 ini kondisi perkiraan pasang sudah mulai menurun dan juga gelombang laut sudah mereda pada kategori rendah yaitu di ketinggian 0,5 sampai 1 meter. Sebelumnya banjir rob terjadi di kawasan pantai utara Kota Semarang, Jawa Tengah sejak Senin kemarin. Banjir menerjang permukiman warga dan mengganggu aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak. Ketinggian banjir mencapai 1,5 meter. Banjir rob terjadi akibat fenomena alam perigi atau jarak terdekat bumi dengan bulan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Eksklusif screening film Sri Mulat Hill yang mustahil di kota Solo, Jawa Tengah terasa sangat spesial. Pasalnya Solo menjadi kota bersejarah bagi grup lawak legendaris ini karena menjadi kota di mana Sri Mulat pertama kali didirikan. Eksekutif Chairman MNC Group yang juga Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berkesempatan nonton bareng film bergenre biopik komedi produksi MNC Pictures dan IDN Pictures ini. Bagus, lucu, natural, dan tentunya saya pun juga baru tahu sejarah daripada Sri Mulat seperti itu. Sri Mulat kan asalnya dari Solo, jadi tentunya nonton bareng di Solo ini satu hal yang sangat penting ya, karena asal-usulnya dari sini. Bagus, lucu banget, dan saya senang sekali ya tadi ada ditampilkan misalnya Pasar Gede, ditampilkan juga Gedung Wayang Orang. Ya secara tidak langsung ini juga mempromosikan destinasi-destinasi yang ada di kota Solo. Film ini menceritakan tentang perjalanan karir kelompok lawak legendaris Sri Mulat yang diangkat ke layar lebar. Film ini juga memberikan banyak pelajaran hidup, mulai dari persahabatan, kekeluargaan, hingga mengatasi permasalahan keuangan yang dialami grup lawak legendaris pada masanya. Dari Solo, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews.
Sopir mengantuk, truk nyaris hantam rumah. Distanak himbau peternak stop mengirimkan sapi. Komunitas ID Fortuner dorong bangkitkan UMKM. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 saja informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, lantaran sang pengemudi dalam keadaan mengantuk, satu unit truk pengangkut semen nyaris menghantam rumah warga di Desa Tanjung Raja, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Beruntung truk bisa berhenti karena terhalang pohon. Kejadian mengejutkan terjadi di Desa Tanjung Raja, Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim. Satu unit truk pengangkut semen oleng ke kanan jalan dan menghantam pagar serta pekarangan rumah milik Bahrudin. Beruntung pohon yang berada di depan rumah menghentikan laju kendaraan sehingga tidak menghantam rumah. Kejadian yang terjadi sekitar pukul 12 malam ini mengejutkan seisi rumah. Suara dentuman keras saat kendaraan menghantam pagar dan pekarangan membuat dirinya keluar rumah untuk mengetahui kejadian yang terjadi. Ternyata satu unit truk dengan nomor polisi B9678YM keluar dari jalurnya. Truk yang datang dari arah Muara Enim menuju Tanjung Enim ini merobohkan pagar beton milik warga. Jam 12-an Pak ya? Malam. Oh, ada tanda-tanda apa tiba-tiba cok suara rame bulgar mana Pak? Iya, terkejut kan. Kalau membunyi gitu kan. Langsung berlari lampu mati. Oh, langsung lampu mati? Iya. Tapi untungnya enggak kate apa-apa Pak ya? Kate. Ngantuk Pak? Ya. Tapi kemarin enggak ada muatan ya? Kosong ya? Tujuannya kemana Bang? Batu Raja. Dari mana Bang? Dari Linggau. Dari Linggau Bang? Sendiri Bang? Iya. Sendiri ya? Selain pagar, pekarangan rumah yang berisi tanaman serta sumur dihantam oleh truk. Beruntung tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Bahrudin saat ini masih menunggu pertanggungjawaban dari pihak kendaraan terkait rusaknya pagar serta halaman depan rumahnya. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Pembalakan liar yang sudah terjadi sejak lama mengakibatkan ribuan hektar hutan kawasan dan hutan lindung di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan rusak parah. Instansi terkait menyatakan kerusakan tersebut akibat adanya illegal logging dan praktek perambahan hutan yang marak terjadi. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan wilayah paling di ujung Sumatera Selatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung dan Bengkulu. Hampir 65%-nya dikelilingi hutan, baik hutan kawasan cagar alam dan hutan lindung. Namun di balik kawasan hutan yang mesti dijaga, baik tumbuhan dan ekosistem yang ada justru rusak berat akibat oleh oknum warga yang tidak bertanggung jawab melakukan pembalakan liar. Dinas Kehutanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelola Hutan Wilayah 7 Makakau, Saka Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengeklaim kerusakan tersebut sering terjadi setiap tahunnya. Selain adanya illegal logging, maraknya pembukaan lahan kebun juga kegiatan lainnya yang berdampak pada kerusakan hutan. Mereka menebang pohon yang dilarang dengan tujuan dijual maupun dibuat perkebunan kopi. Untuk lahan kerusakan hutan lindung di Selatan sendiri itu sejauh ini gimana? Kalau untuk sekarang ini untuk data-data yang tersendiri itu untuk di KPHP SAPA itu yang masih tidak kritis itu 0,13%, potensial kritis itu 5,06%, agak kritis 50,38%.
Dari data Dinas Kehutanan setempat, terdapat 156.000 hektar luas lahan hutan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang mesti dijaga. Kawasan hutan Saka Mekakau mengalami kerusakan mencapai 95% dan hutan kawasan Bukit Nanti mencapai 84% rusak. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Iyalah. Dinas Peternakan dan Badan Ketahanan Pangan menghimbau pengusaha ternak menyetop mobilitas pengiriman ataupun menerima hewan ternak masuk wilayah Kota Palembang. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mata dan kaki pada hewan berkaki empat. Kasus penyakit mulut dan kaki saat ini menghantui para pengusaha ternak berkaki empat di Indonesia, salah satunya pengusaha ternak di Kota Palembang. Mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kaki pada hewan ternak, Dinas Peternakan dan Badan Ketahanan Pangan Kota Palembang mengeluarkan edaran melalui UPTD Peternakan agar para pengusaha hewan ternak dapat menghentikan sementara mobilitas pengiriman hewan ternak berkaki empat masuk dan keluar di Kota Palembang. Selain itu, pengusaha ternak sapi pun wajib menjaga kebersihan lingkungan kandang agar hewan ternak tetap sehat dan terhindar dari serangan virus yang dapat menimbulkan kerugian para pelaku usaha hewan ternak, terutama saat mendekati Hari Raya Kurban 2022 ini. Masyarakat tidak perlu khawatir hewan yang terkena penyakit mulut dan kaki tidak menular ke tubuh manusia. Hewan ternak tersebut pun tetap dapat dikonsumsi oleh manusia dengan dikelola cara yang baik. Kami berharap kepada para peternak ya untuk tidak memasukkan dulu sapi-sapi dari luar Kota Palembang. Jadi biar terisolir. Nah, langkah juga kita mensosialisasikan tetap ke lapangan ya agar pembersihan kandang yang sudah kita kunjungi ya kita berikan disinfektan untuk penyemprotan walaupun terus terang memang terbatas masih. Saat ini, setidaknya terdata sudah ada 4 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan yang hewan ternaknya terserang virus penyakit mulut dan kaki, yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Musirawas, dan Kota Lubuk Linggau. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pemirsa, Setara Rumah Sakit Tipe D, Puskesmas Tanjung Lubuk diresmikan. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman.
buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Pemirsa, Puskesmas Tanjung Lubuk Kabupaten Oki yang setara dengan Rumah Sakit Tipe D yang merupakan bantuan Gubernur Sumsel pada tahun 2021 diresmikan. Peresmian itu dilakukan oleh Bupati Oki Iskandar SE, diwakili oleh Wakil Bupati Jakfar Sodik. Puskesmas tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat. Puskesmas Tanjung Lubuk Kabupaten Oki yang berdiri kokoh dan megah akhirnya diresmikan oleh Wakil Bupati Oki, Jakfar Sodik. Bangunan yang setara Rumah Sakit Tipe D merupakan bantuan Gubernur Sumsel pada tahun 2021 yang didirikan tepatnya di Kelurahan Tanjung Lubuk, Kecamatan Tanjung Lubuk. Masyarakat Tanjung Lubuk pun menyambut gembira atas dibangunnya fasilitas kesehatan tersebut dan berharap mampu meningkatkan pelayanan kesehatan. Selama ini, puskesmas yang ada di Kecamatan Tanjung Lubuk hanya ada satu, yakni Puskesmas Pangarayan non-perawatan yang membawahi 21 desa dan 1 kelurahan. Artinya, ada 22 wilayah kerja sehingga layak adanya penambahan puskesmas lagi. Atas dukungan Gubernur Sumsel dibangun Puskesmas Batu Rawat Inap yang diberi nama Puskesmas Tanjung Lubuk. Fasilitas layanan di Puskesmas Tanjung Lubuk terbilang lengkap. Bangunan yang berdiri di atas lahan 6 hektar terdiri dari 3 gedung utama, yaitu ruang UGD 24 jam, ruang polirawat jalan, ruang administrasi, dan gedung rawat inap berkapasitas 14 tempat tidur. Harapan saya dengan terwujudnya bangunan yang semegah ini, harapan saya pelayanan harus lebih baik daripada gedung yang kita lihat sekarang ini. Dan mudah-mudahan juga dengan pelayanan-pelayanan dengan fasilitas yang sudah begitu baik, tercukupi, mudah-mudahan pelayanan terhadap masyarakat akan lebih baik. Selama ini puskesmas di Kecamatan Tanjung Lubuk hanya satu puskesmas, yaitu Puskesmas Pangarayan non-perawatan yang membawahi 21 desa, 1 kelurahan. Jadi 22 wilayah kerja di Puskesmas Pangarayan. Oleh karena itu, berdasarkan analisis kewilayahan dan penduduk, maka layak untuk dikembangkan satu lagi menjadi puskesmas rawat inap di Kecamatan Tanjung Lubuk. Operasional pelayanan telah dilakukan pelayanan umum, tetapi untuk rawat inap belum dilakukan karena masih proses izin operasional dan izin registrasi dari kementerian. Harapannya ke depan puskesmas ini bisa menjadi puskesmas yang dibanggakan di Kecamatan Tanjung Lubuk, khususnya dan umumnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, karena bangunannya sudah merupakan bangunan yang termegah di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tenaga kesehatan tersedia ada 43 orang nakes yang siap melayani, yang sebagian diperbantukan dari Puskesmas Pangarayan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sumatera Selatan, Desindra Dedi Kurniawan menyebutkan jika kabut asap yang terjadi di pagi hari pada tanggal 25 Mei hingga sekarang bukan dari dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Hal ini juga diperkuat dengan pemantauan BPBD Sumsel jika belum terdapat titik panas. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sumatera Selatan, Desindra Dedi Kurniawan Indra menjelaskan kabut yang menerpa Palembang sekitar pukul 6 hingga 7 pagi merupakan kabut dari partikel basah atau fog dengan jarak pandang horizontal lebih kurang 1000 meter. Selanjutnya, kandungan partikel udara tersebut akan berangsur menurun pada saat adanya sinar matahari pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.
Indra mengatakan munculnya kabut fog itu lantaran adanya afeksi massa udara yang hangat dan permukaan tanah yang dingin menyebabkan kondensasi. Bahkan berdasarkan alat partikulat meter PM2,5 BMKG, terlihat kandungan partikel kondisi udara sedang. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumsel Iriansah menambahkan hotspot atau titik panas tidak ada hingga saat ini. Tidak adanya titik panas karena adanya bantuan pemerintah pusat melakukan teknologi modifikasi cuaca untuk pencegahan dini karhutlah di Provinsi Sumatera Selatan. Ya, jadi untuk kondisi yang kemarin, fenomena cuaca yang terjadi di Sumatera Selatan, itu perlu kami sampaikan bahwa 2 hari yang lalu itu merupakan fenomena kabut atau fog, yaitu fenomena yang terjadi dari partikel-partikel basah, dan itu sudah biasa ya terjadi di Sumatera Selatan, khususnya pada saat pagi hari sekitar jam 6 sampai jam 7. Iriansah mengatakan TMC telah dilakukan pada tanggal 24 Mei 2022 hingga 15 hari ke depan. Mengingat awan potensi hujan yang masih banyak, sehingga diharapkan dengan adanya TMC, lahan terutama lahan gambut kering terisi air. Bahkan, Gubernur Sumsel Herman Deru sudah menentukan status siaga untuk Sumsel. Ini memang kondisi cuaca, kondisi ada hujan. Jadi kalau melihat dari kondisi seperti itu, hotspot ini masih dalam batas normal. Ada yang memang titik api, ya, titik panas maksudnya, titik panas. Tapi sekarang ini ada 2 hari kemarin itu titik panasnya kosong, 0 ya. Nah, alhamdulillah ini dengan adanya TMC dan memang ada awan potensi untuk diisman menjadi awan hujan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Harga emas di bulan Ramadan hingga Lebaran mengalami kenaikan hingga di angka Rp5.600.000 per suku. Akan tetapi pasca Lebaran harga emas sedikit mengalami penurunan hingga di angka Rp5.350.000 per sukunya. Berdasarkan pantauan tim iNews di salah satu toko emas di Kota Palembang di Jalan Jenderal Sudirman, harga emas dari bulan Ramadan hingga Lebaran mengalami lonjakan kenaikan hingga di angka Rp980.000 per gramnya dan Rp5.600.000 per suku. Akan tetapi pasca Lebaran harga emas mengalami penurunan hingga mencapai Rp920.000 per gram dan Rp5.350.000 per suku. Kondisi ini akibat harga emas dunia mengalami penurunan 3 hingga 5%. Tidak mengacu pada harga, daya beli masyarakat pun cukup tinggi. Menurut Ivan, salah satu milik toko emas, tingginya daya beli masyarakat bersamaan dengan melandainya kasus COVID-19. Pembatasan sosial pun mulai ditiadakan dan warga diperbolehkan mudik untuk berlebaran. Itu banyak penurunannya. Banyak penurunannya. Bisa sekitar 3% lah. 3% ya? Sampai 5% penurunan harga emas dunia untuk 2 minggu ini. Nah. Mungkin kita nggak tahu nggak sampai kapan mungkin untuk penurunan harga emas ini. Yang jelas untuk diperkirakan aja. 2 bulan terakhir ini ya karena perang Rusia Ukraina itu dampaknya mungkin. Dampaknya ya dari situ dampaknya. Untuk faktor yang lain sih kayaknya belum ada. Nilai tukar rupiah juga, rupiah terhadap dolar masih aman-aman lah. Jelas mungkin perang ini pengaruhnya di situ. Aksi jual emas diperkirakan berlangsung pada bulan berikutnya, lantaran bulan depan masuk ajaran baru anak sekolah. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi komunitas ID Fortuner dorong bangkitkan UMKM. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews.
dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, Politeknik Pariwisata Palembang menjalin kerjasama dengan The State University of New York, Sunny Scan Steady, di bidang pertukaran mahasiswa dan beasiswa dalam program studi seni kuliner. Upaya ini untuk mendorong serta membentuk sumber daya manusia di bidang pariwisata, khususnya di Sumsel, sehingga mampu menjadi daya saing di mata dunia. Politeknik Pariwisata Palembang menjalin kerjasama dengan The State University of New York, Sunny Scan Steady, di bidang pertukaran mahasiswa dan beasiswa dalam program studi seni kuliner. Hal ini ditandai dengan penandatanganan MOU yang bertempat di gedung auditorium Politeknik Palembang. Kerjasama ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa dan dosen melanjutkan studi peningkatan kapasitas program joint degree atau double degree di bidang kuliner, sehingga nantinya mampu menciptakan sumber daya manusia yang handal, berintegritas, dan mampu bersaing di kancah dunia. Kita memiliki visi dan misi yang sama, bagaimana Palembang Polytechnic of Tourism and SUNY they have a collaboration, and then as a global academic partners, and then we are aligned each others, between Amerika and then also Indonesia, especially in Palembang Polytechnic of Tourism. Nah, saya rasa demikian. Mudah-mudahan ini menjadi semangat bersama, untuk membangun pariwisata, SDM pariwisata yang unggul sesuai dengan moto dan credo kami adalah unggul adalah tradisi. Semoga. So thank you. We are excited to be here. And this collaboration has been 8 years in the making. We've been talking about this for 8 years. It will allow for faculty exchanges for our faculty from the United States, from the State University of New York, SUNY Schenectady County Community College, to come here. And for faculty from the Polytechnic here to come to SUNY. It will also allow for students, for our students to expand their worldview and their global perspective by coming to study here. And then we... Dengan adanya MOU ini menjadi kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk memperluas pengetahuan di bidang kuliner dan pariwisata. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan masuki masa endemi COVID-19, Jambore Komunitas Mobil menggandeng UMKM. Upaya tersebut mendapat respon positif dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan mengharapkan komunitas seperti ini menjadi duta tertib lalu lintas dan menjadi duta wisata di Sumatera Selatan.
Puluhan UMKM di Kota Palembang terlihat antusias menjajakan beragam barang dagangannya saat mengikuti penghelatan Jambore Nasional ketiga Komunitas ID Fortuner, sekaligus hari ulang tahun ke-15 komunitas mobil kendaraan SUV produsen asal Jepang di salah satu hotel di Kota Palembang. Digandengnya UMKM oleh komunitas ID Fortuner merupakan salah satu bentuk dukungan komunitas kendaraan yang ada di Indonesia dalam rangka mendorong kembali laju pertumbuhan perekonomian masyarakat memasuki masa endemi COVID-19. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memberikan apresiasi terhadap dukungan komunitas kendaraan dalam upaya peningkatan dan perhatian terhadap para pelaku UMKM di Provinsi Sumatera Selatan. Setidaknya ada sekitar hampir 300 anggota komunitas berasal dari seluruh Indonesia yang hadir. Dukungan dan sinergi perlu dilakukan dalam upaya gotong royong memulihkan perekonomian nasional sekaligus mengharapkan komunitas-komunitas mobil seperti ini menjadi duta tertib lalu lintas dan menjadi duta wisata di Provinsi Sumatera Selatan. Harapan saya ini akan memberikan spirit baru bagi pelaku UMKM dan para pengusaha jasa pariwisata, hotel misalnya, kuliner, ini akan bersemangat dan tumbuh kembali. Dan saat ini salah satu yang berkontribusi adalah para pelancong. Para pelancong dengan komunitas yang banyak ini adalah Fortuner Indonesia. Jadi dalam rangka Jambore Nasional ketiga ini Kota Palembang, dengan moto kami ingin membantu saudara-saudara kita UMKM untuk bangkit kembali setelah melewati masa pandemi yang memang menyulitkan kita semua. Inilah saatnya kita di saat pandemi itu sudah mulai merendah, kemudian keterbukaan pemerintah untuk bangkit kembali, ini saatnya kita membantu UMKM khususnya di Palembang untuk segera bangkit, pulih ekonomi kerakyatan kita. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru pun mengunjungi stand-stand UMKM yang ikut meramaikan penghelatan Jambore Nasional ID Fortuner tersebut. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews.